here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. We're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. And waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see
is who you are. You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who you are. That is who you are, Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. I can't get enough. No, I can't get enough of your amazing love. Jesus, I can't get enough. I can't walk away. No, I can't walk away. For I have seen your face, and I can't walk away. Just wanna be with you. And I just wanna be where you are. And I just wanna be near your heart. There is nothing like your love, Jesus. There is nothing like your love.
lift up a song of worship. Oh, lift up a melody of worship to Jesus right now. He loves to hear the song on our lips. Yeah. Your children singing, oh. Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan. Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu. Kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur. Di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka. Ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah nggak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar.
kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon. Salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaulah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita boleh memperingati kenaikan Yesus Kristus. Menjadi sebuah kekuatan tersendiri buat saudara dan saya. Bahwa dia naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Dan Roh Kudus turun atas setiap kita. Menyertai kita. Bukti bahwa Tuhan setia dalam hidup kita. Mari angkat pujian kita kepada Tuhan. Dia yang telah bangkit. Dia yang telah hidup. Dia yang naik ke surga bagi setiap saudara dan saya gerejanya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bersama dengan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan, kami mengangkat doa kami, menyatukan iman percaya kami. Kami berdoa buat bangsa dan kota kami Tuhan. Berdoa buat bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Berdoa buat Kabupaten Jember diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah hidup, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang sama mengasihi kota dan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya di waktu-waktu ini Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa dan kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin dengan istri. Memberkati gembala sidang kami Tuhan, Bapak Ishak Sutanto Latif dengan istri. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini tangan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terus Tuhan yang menguatkan, menopang kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, membawa setiap kami, jemaat-Mu Tuhan, orang-orang yang telah Engkau tebus ini untuk kami semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan di rumah kami masing-masing kami boleh mengangkat pujian bagi Engkau. Kami Tuhan berpesta di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus semua yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. 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 Saya percaya bahwa kuasa maut telah dikalahkan atas setiap hidup kita. Hidup yang lama itu sudah berlalu dan hidup yang baru bersama dengan Tuhan itu boleh kita lalui bersama dengan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Kuasa telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Semua yang berkemenangan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Kalahkan oleh siapa? Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, sebab Dia bangkit bagi saudara. Oleh kebangkitan Tuhan kita, suka Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus, Yesus, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Serukan Yesus, kita hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit di dalam Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Semua pemenang katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kepada keadaan kita hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang lebih daripada pemenang, katakan haleluya. Haleluya. Katakan lagi haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang oleh sebab Roh-Nya ada di dalam diri setiap kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit gerejanya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, puji Dia. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu ada di dalam setiap hati kami, kehidupan kami, yang membawa kami pada satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Dan pada akhirnya nama Yesus Tuhan yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu hari ini. Terima kasih kami masih dapat beribadah. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh mengungkapkan syukur dan pujian kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kaulah Yesus ditinggikan, Yesus Tuhan
Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan Dia yang naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api. Oh, datanglah sekarang Tuhan, penuhi kami rindu Engkau, kuasa-Mu. Urapi kami sekarang, kami buka hati bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, datanglah sekarang, penuhi dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan, urapi kami sekarang dengan api Roh-Mu.
umat-Mu. Yesus Tuhan, penuhi kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan dengan kekuatan kami. Kami tidak mau berjalan hanya dengan kehendak kami. Kami mau mengikuti kehendak-Mu, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Sekarang ya Tuhan, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapi kami Tuhan, urapilah dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah gereja-Mu, urapilah, dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang sangat indah kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Dimanapun setiap anak-anak-Mu berada yang menyaksikan tayangan ibadah secara online saat ini, kiranya kuasa-Mu menjamah mereka.
Kuasa Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh mengerti akan setiap perkataan firman yang sebentar akan dibagikan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu, sehingga segala rancangan-Mu, kehendak-Mu boleh terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu melalui firman yang diberitakan sebentar ini. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang terbuka, dengan penuh antusias, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas sorga, maka dia tidak naik sendirian, tetapi dikatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu disaksikan oleh murid-muridnya. Ada saksi mata yang melihat peristiwa itu terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 dikatakan begini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Mari semua katakan amin. Puji Tuhan. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu membuat kita mengalami tiga hal, yaitu terjadinya tiga peristiwa, kemudian tiga peristiwa setelah Tuhan Yesus naik ke atas sorga. Yang pertama, saudara-saudaraku, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu merupakan the time of fulfillment, the time to fulfillment of the end time prophecy. Waktu untuk menggenapi nubuat akhir zaman. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa semua peristiwa yang kita alami pada hari ini, yang dialami pada zamannya Tuhan Yesus, yang kita alami pada hari ini, saudara-saudaraku, semuanya sudah dinubuatkan, semuanya sudah disampaikan oleh para nabi, saudara-saudaraku, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, salah satu daripada yang mendapatkan kesempatan istimewa untuk melihat sebuah gambaran tentang akhir zaman itu adalah Daniel. Dikatakan di dalam Daniel 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudaraku dikasihi Tuhan, semua peristiwa yang dilihat oleh Daniel, yaitu nubuatan tentang akhir zaman, itu harus dimeteraikan, itu harus tertutup. Saudaraku dikasihi Tuhan, sampai pada waktunya bahwa semua nubuatan itu, semua peristiwa yang terjadi pada waktu itu, semua peristiwa yang dilihat oleh Daniel di dalam penglihatan yang ada pada waktu itu, saudara-saudaraku, itu harus dimeteraikan, artinya ditutup. Sebelum tiba waktunya, sebelum meterai dibuka, maka peristiwa itu tidak akan terjadi. Saudaraku. Nah, itu sebabnya kita tahu bahwa saat inilah peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Daniel mulai disingkapkan, mulai dibukakan satu demi satu. Meterai telah dibuka, saudara-saudaraku. Nah, itu sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus itu harus naik ke sorga dan tinggal di sorga sampai pemulihan, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kisah Para Rasul pasal 3 21 katakan begini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kristus Yesus Tuhan itu harus naik ke sorga dan tinggal di sana sebelum dia akan turun kembali ke dunia ini, saudara-saudaraku, dalam kedatangannya yang kedua kalinya. Nah, pada waktu sebelum dia datang untuk yang kedua kalinya, maka dikatakan dia harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Nah, hari-hari ini itu adalah terjadinya dan tergenapinya semua nubuatan yang pernah disampaikan oleh Daniel. Nah, saudaraku dikasih seperti apa kira-kira yang sedang terjadi, saudaraku,
yaitu di dalam kisah para rasul pasal yang kedua, di dalam kisah para rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai 21, dikatakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan bukankah ada banyak orang-orang dipakai Tuhan pada hari-hari ini, yaitu anak-anak muda, anak-anak remaja, semuanya, bahkan orang-orang yang biasa, itu semua boleh dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Itulah tanda yang pertama, saudaraku, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu dimulainya penggenapan dari nubuatan akhir zaman. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah tanda dimulainya, yaitu home for all believers is prepared, yaitu rumah kediaman bagi orang percaya telah disiapkan. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan naik ke atas surga, salah satunya juga untuk mempersiapkan rumah kediaman bagi orang-orang percaya. Rumah kediaman, tempat tinggal yang abadi buat saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, supaya di mana Yesus berada, kita bisa ada bersama-sama dengan Dia. Kita akan tinggal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa ini jaminan, ini sebuah kepastian bagi hidup orang-orang percaya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, Rasul Paulus juga mengatakan tentang hal yang sama kepada jemaat di Korintus waktu itu. Dikatakan begini, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara, ada jaminan untuk hidup yang kekal di kerajaan sorga bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesulit apapun kehidupan yang kita harus jalani, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan, tetaplah taat, tekun dan setia, melakukan firman-Nya, berjalan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sebab satu kali kelak, ketika kita menutup mata di bumi ini, kita pasti akan membuka mata di sorga. Dan di sorga telah tersedia rumah tempat kediaman bagi kita, kekal selama-lamanya. Itu yang kedua, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Sebab melalui Tuhan Yesus, kita bisa sampai ke sorga. Hanya melalui jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan bisa membawa kita sampai ke kerajaan sorga yang kekal. Dan yang kedua, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke atas sorga, itu adalah tanda dimulainya daripada the rise of the all saint movement, yaitu bangkitnya kegerakan orang-orang kudus Allah. Bagaimana Roh Kudus itu menguasai kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan hikmat akal budi, memberikan gairah, saudara-saudaraku, agar supaya setiap orang-orang percaya boleh bergerak memberitakan Injil, boleh bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan membawa mereka untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dan membuat mereka diselamatkan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dalam Markus pasal 16, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, di dalam Injil Markus 16 ayat 19 sampai 20
dikatakan begini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku dikasihi Tuhan, sudah lihat, ketika Tuhan Yesus naik ke atas sorga, maka itu adalah dimulainya, tanda dimulainya kegerakan orang-orang kudus Allah. Orang-orang awam yang disertai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudaraku, maka mereka menjadi alat bagi kerajaan sorga untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, untuk menjangkau dan merebut jiwa-jiwa dari kegelapan, daripada maut, saudara-saudaraku, dan kemudian dibawa kepada Tuhan Yesus dan menikmati kehidupan yang diselamatkan, kehidupan yang kekal di kerajaan sorga. Saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, pertama kali ada banyak pengikut-pengikut Kristus disebut sebagai orang-orang Kristen, yaitu para pengikut Kristus itu di Antiokhia. Siapa yang membangun jemaat Tuhan di Antiokhia sehingga mereka kemudian disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus atau orang-orang Kristen? Dan yang membangun gereja, yang membangun jemaat di Antiokhia, itu orang-orang biasa, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika aniaya terjadi oleh Saulus yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Saulus yang masih jahat, Saulus yang masih penuh dengan kebencian, Saulus yang tidak suka dengan para pengikut Kristus, menganiaya, memburu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika aniaya dimulai, maka seluruh orang-orang percaya, mereka semua tersebar ke seluruh daerah Yudea. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang pertama dikatakan begini, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi rasul-rasul tidak ikut, rasul-rasul tetap ada di Yerusalem. Tapi sebaliknya yang tersebar sampai ke Yudea dan Samaria itu orang-orang percaya. Dan mereka, dari mereka lah maka muncul yaitu istilah Kristen. Saudara, di ayat yang keempat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Inilah kebangkitan daripada orang-orang kudus Allah. Inilah kegerakan daripada orang-orang kudus Allah. Dan ini semua, saudaraku, ini semua didorong oleh Roh Kudus yang ada dalam setiap hati mereka. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, itu sebabnya ketika orang-orang kudus Allah bergerak, maka ada banyak jiwa diselamatkan, ada banyak jiwa dimenangkan, saudara-saudaraku. Ya, dan saya mencatat ada 3 hal yang kemudian menyertai, mewarnai daripada kegerakan orang-orang kudus Allah ini. Yang pertama, orang-orang kudus Allah ini, yaitu saudara dan saya, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, itu diperlengkapi dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib. Itu yang pertama. Dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18, saudaraku dikatakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Yang pertama, kegerakan dari orang-orang kudus Allah ini, saudara-saudaraku, itu diperlengkapi dengan kuasa dan tanda-tanda yang ajaib. Yaitu mereka memiliki kuasa supranatural. Kuasa yang diberikan kepada mereka sesaat setelah Yesus naik ke atas sorga dan Tuhan berkata kepada mereka, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, kuasa Roh Kudus inilah yang menyertai mereka dengan tanda-tanda ajaib. Sehingga mereka punya kemampuan untuk menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit sembuh. Untuk mengusir setan dan setan pun pergi. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Dan mereka mengalami proteksi, perlindungan ilahi di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka diluputkan, dilepaskan dari semua yaitu maut, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menandai kegerakan daripada orang-orang kudus Allah, yang menyertai dan mewarnai daripada kegerakan orang-orang kudus Allah ini adalah gaya hidupnya berubah. Gaya hidupnya tidak sama dengan orang-orang yang ada pada umumnya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Gaya hidup orang percaya ini yang mencerminkan, yang menggambarkan gaya hidup kerajaan sorga.
Yaitu gaya hidup orang-orang percaya ini, saudara-saudaraku, adalah gaya hidup di mana mereka hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi kalau hidup saudara dan saya itu berpadanan dengan Kristus, melakukan kebenaran, selaras dengan firman Tuhan, maka gaya hidup kita ini bisa memberkati orang lain. Gaya hidup kita bisa mengubahkan kehidupannya orang lain. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, manusia pada akhir zaman ini membutuhkan yaitu figur untuk mereka melihat sebuah keteladanan. Waktu mereka melihat sebuah gaya hidup yang berbeda, yang saleh, yang hidup dalam kebenaran, yang hidupnya jujur, tulus, tidak diwarnai dengan kepalsuan, dan hidup mereka dalam kebenaran, tidak ada dosa yang merusakkan kehidupan mereka, maka orang-orang seperti inilah yang bisa membuat orang lain itu dijamah dan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Orang lain bertobat, membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya karena mereka melihat gaya hidup kita, karena mereka melihat perkataan, perbuatan dan tingkah laku kita sungguh berbeda dengan dengan orang-orang yang lain pada umumnya. Tetapi sebaliknya, perkataan, tingkah laku, perbuatan kita itu adalah mau menggambarkan kehidupan di dalam kerajaan sorga, sebuah gambaran kehidupan yang selaras sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan saudaraku dikasih tahu, saudara lihat bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita, maka kita bisa digambarkan seperti garam dan seperti terang bagi dunia ini. Di mana kehadiran kita, kehidupan kita bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita, bisa membuat orang sekitar mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan, ketika kita hadir dalam hidup mereka, kita membawa terang, saudara-saudaraku, maka hidup mereka yang tadinya gelap berubah jadi terang. Bukan oleh karena kita, tetapi karena kita membawa terang, yaitu terang Kristus yang sudah ada dalam diri kita bagi mereka. Dan pada waktu mereka hidupnya tawar, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mereka kehilangan gairah, mereka kehilangan semangat, mereka kehilangan pengharapan, mereka putus asa, mereka tidak lagi bisa melihat masa depan itu sungguh ada dan sungguh indah yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan semangat untuk hidup. Waktu kita hadir dalam hidup mereka, gambaran sebagai garam itu ada dalam diri mereka. Maka yang tadinya hidup mereka tawar, yang tadinya hidup mereka adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan, tidak punya semangat menjalani kehidupan, tidak punya kepastian akan masa depan yang indah penuh harapan. Maka ketika kita hadir dalam hidup mereka, membawa garam dunia tadi, sudah gambaran daripada pribadi Kristus yang ada dalam diri kita, maka orang-orang itu hidupnya diubahkan. Mereka bersemangat, mereka penuh optimisme, mereka menangkap masa depan yang indah penuh harapan. Itu juga terjadi dalam kehidupan mereka semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan biarlah saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ada banyak orang di sekitar kita boleh melihat gaya hidup kita yang berbeda. Gaya hidup yang kita yang membawa kedamaian. Gaya hidup kita yang membawa sukacita sorga. Gaya hidup kita yang hidup di dalam kebenaran, sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Itu akan mengubahkan hidup banyak orang, saudara-saudaraku. Inilah tanda yang menyertai kegerakan daripada orang-orang kudus Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu saudaraku dikasihi Tuhan, hal yang menandai kegerakan dari orang-orang kudus Allah, yang menyertai dan mewarnai kegerakan daripada orang-orang kudus Allah, yaitu bahwa hanya nama Tuhan Yesus yang diberitakan, hanya nama Tuhan Yesus yang menjadi pusat daripada pemberitaan Injil, daripada seluruh kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Dan percayalah, waktu kita mempermuliakan nama Tuhan, memberitakan nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, maka akan ada kuasa yang mengalir dari tempat yang maha tinggi, menyertai nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib itu. Maka setiap orang yang mendengar, dikatakan saudara-saudaraku, maka setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, dan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Beritakan nama Tuhan Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan, nama yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan setiap orang, saudara-saudaraku. Beritakan nama Yesus, nama yang bisa mengubahkan kehidupan umat manusia. Saudaraku dikasih Tuhan, bahkan beritakan nama Yesus. Sebab nama Yesuslah satu-satunya yang bisa membuat orang diselamatkan. Sebab dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 4 yang 12, tidak ada di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20, dia katakan begini saudara-saudaraku, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ketika nama Yesus menjadi satu-satunya nama yang menjadi pusat kehidupan kita, ketika nama Yesus menjadi satu-satunya pusat pemberitaan yang kita sampaikan melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, saudara-saudaraku, maka percayalah akan ada banyak orang yang dimenangkan, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati warga kerajaan dimanapun berada. Inilah saatnya kita semua untuk kita boleh bangkit di dalam kegerakan orang-orang kudus Allah untuk memberitakan Injil Kristus. Inilah waktunya untuk Tuhan boleh menyertai kita dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib. Inilah waktunya untuk kita bangkit dan menangkap, yaitu isi hati Tuhan, agar supaya melalui kehidupan kita ada banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Dan melalui gaya hidup kita ada banyak orang yang bisa melihat sorga, melihat kasih yang dari Tuhan, melihat pribadi Kristus itu semakin nyata dalam diri saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan, biar ini semua boleh jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan meteraikan dalam hati kami dan berikan kami kekuatan dan kemampuan ya Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, sebab kami boleh mengalami sesuatu yang luar biasa Tuhan, yaitu bahwa inilah waktunya di mana ketika Yesus naik ke sorga menjadi waktu untuk menggenapi nubuatan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan yang kedua, ketika Yesus naik ke atas sorga, inilah waktunya untuk kami boleh melihat, kami boleh mengenali, yaitu Tuhan sedang mempersiapkan rumah kediaman bagi orang-orang percaya di kerajaan sorga yang kekal. Dan yang ketiga, ketika Tuhan Yesus naik ke atas sorga, kami menyadari, kami mengerti bahwa inilah waktunya untuk seluruh orang-orang kudus Allah untuk bergerak dengan dorongan, dengan pengurapan, dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan hikmat yang dari Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, agar supaya setiap orang boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah kami dengar. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua saudara yang diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus, mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa melakukan perjamuan kudus, sebab kami percaya ketika kami melakukan perjamuan kudus Tuhan sedang mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Engkau yang telah mati dan bangkit bagi setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang telah menyerahkan nyawa-Mu bagi setiap kami untuk menebus akan setiap kehidupan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan yang telah dipersembahkan, yang telah terpecah dan tercurah bagi setiap kami. Kuduskan dan layakkan setiap kami, memberkati dan menguduskan roti dan anggur yang akan kami pakai untuk perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya ketika kami menaruh iman dan pengharapan di dalam roti dan anggur yang biasa ini Tuhan, kami menaruh iman kepada tubuh dan darah Kristus yang telah terpecah dan tercurah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Setiap kepala keluarga bisa melayani anggota keluarganya yang sudah dapat menerima perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah bagi setiap kehidupan kita. Kasih-Nya yang besar sehingga Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi setiap kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh pilur-pilurnya kita disembuhkan. Dan percaya bahwa ketika kita makan roti ini, segala sakit penyakit Tuhan telah sembuhkan kehidupan kita. Amen. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, lambang dari darah yang tercurah bagi setiap kita. Dia yang telah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada kita, jangan berbuat dosa lagi. Karena anugerah-Nya yang besar, Dia telah memperdamaikan hidup kita dengan Tuhan. Sehingga setiap kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Karena pengampunan yang tersedia bagi kita. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tanganmu dan bersyukur kepada Tuhan. Masing-masing kepala keluarga, anggota keluarga, semua yang mengikuti ibadah ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebesaran dan keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kami percaya karena kekuatan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Yang menyertai keluarga kami, yang menyertai rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa memberkati anak-anak kami. Kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Kiranya anak-anak kami adalah anak-anak yang diurapi dan disertai oleh Tuhan. Mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak kami di tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kepandaian buat setiap mereka Bapa. Tuhan yang memberkati sekolah mereka, studi mereka, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Dan kami percaya mulai hari ini ketika penyertaan Tuhan turun atas mereka, Tuhan yang menyediakan masa depan yang gilang gemilang buat anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan setiap kami pagi hari ini Tuhan, kiranya anugerah Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Anugerah dan penyertaan Tuhan yang besar itu menyertai langkah-langkah hidup kami. Sehingga apa saja yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan memberkati setiap persembahan yang dipersembahkan oleh umat-Mu Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan yang besar ini kami memberi bukan karena kami minta diberkati. Kami memberi karena Tuhan yang terlebih dahulu sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya anugerah dan penyertaan Tuhan limpah mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan ketahuilah aku mengurapi Engkau dan mengutus Engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun Engkau berada. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah diperluas. Anugerah Allah ini terima di dalam berkat anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.